Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Bank Indonesia menggelar Karya Kreatif Indonesia mulai 28 Agustus hingga 30 Agustus 2020. Event ini menampilkan berbagai produk premium UMKM binaan Bank Indonesia. Seperti apa karya kreatif itu digelar dan bagaimana UMKM binaan Bank Indonesia merintis usahanya? Kita segera bergabung bersama Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Budi Hanoto dan Manajer Gria Coklat Ngelanggeran Yogyakarta Sugeng Handoko sebagai salah satu UMKM binaan Bank Indonesia. Pak Budi dan Pak Sugeng, selamat sore. Selamat sore, Pak. Mas Leo. Ya, Pak Budi, tadi pagi dibuka Karya Kreatif Indonesia 2020. Bagaimana pembukaan itu berlangsung, Pak? Baik, Mas Leo. Pembukaan tadi berlangsung jam 9 sampai setengah 11. Dibuka oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, dan dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan juga beberapa pimpinan kementerian lembaga Bank Indonesia, UMKM-nya juga, pimpinan perbankan, semua yang terlibat oleh UMKM. Itu kira, dan alhamdulillah berjalan lancar ya. Ketika pejabat negara, dalam hal ini Pak Gubernur BI, Pak dua Menteri itu satu visi, satu energi untuk mewujudkan bahwa UMKM itu mendorong UMKM menjadi kekuatan baru perekonomian nasional di era digital. Itu kira-kira. Baik, Dan mereka, Pak Budi, boleh diingatkan lagi kepada kita, Pak, ada berapa UMKM, Pak, yang ikut di dalam Karya Kreatif Indonesia tahun ini? Ada 377 UMKM binaan ya, dari seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Produknya banyak, ada yang kain, 127 UMKM, industri makan minum 132 UMKM, kerajinan ada 74 UMKM, dan juga kopi 44 UMKM. Baik, Pak Budi, saya ingin bertanya ke Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng, boleh diceritakan secara singkat, Pak, seperti apa sebetulnya usaha yang Bapak lakukan baik sebelum maupun sesudah bekerja sama dengan Bank Indonesia ini, Pak Sugeng? Oke, terima kasih. Jadi Gria Coklat Ngelanggeran itu memang berkembang seiring di desa kami adalah desa wisata, yang awalnya kami belum memiliki produk unggulan desa yang diolah. Jadi waktu itu kami punya mimpi bisa mengolah coklat yang ada di desa kami, yang awalnya kami hanya bisa mengolah menjadi dodol kakao atau minuman coklat, tapi hanya selaputnya saja. Nah, alhamdulillah di 2014 sampai di 2016 kami ketemu dengan BI, kemudian didampingi juga kolaborasi beberapa elemen dengan BPTB Alibi, kemudian di Subun Gunung Kidul, pendampingan ke masyarakat, kemudian ada transfer teknologi sehingga kami saat ini bisa mengolah kakao kami dari hulu sampai hilir, dari bahan baku sampai produk jadi. Dan itu membuat produk yang ada di desa kami bisa kita olah secara sendiri. Oke, Pak Sugeng, persisnya apa yang Bapak dapatkan dari pendampingan atau kerjasama dengan Bank Indonesia ini? Apakah bagaimana cara mengusahakan usaha Bapak atau cara memasarkan atau seperti apa, Pak? Karena ini adalah program kolaborasi, kita mendapatkan paket komplit ya, dari awal, dari hulu sampai hilir, dari bagaimana budidaya, kemudian pengolahan, kemudian manajemen di organisasinya, termasuk di pemasarannya. Nah, kita bersyukur dengan program komplit itu ketika kegiatannya selesai, kita juga bisa secara mandiri dan tetap ada jaringan untuk dibantu juga dalam pemasarannya. Oke, Pak Budi, sebetulnya ketika Pak Sugeng Handoko dan teman-teman UMKM lain hadir di dalam Karya Kreatif Indonesia ini, apa persisnya pesan yang ingin disampaikan oleh Bank Indonesia kepada kita semua, Pak? Baik, kalau UMKM sekarang ini kan di masa pandemik ya, selalu dalam kondisi yang tidak baik karena memang terdampak. Oleh karena itu, dalam KKI ini, Karya Kreatif Indonesia ini, kami berpesan kepada seluruhnya. Tadi juga Pak Gubernur BI berpesan agar kita lebih kreatif, lebih strong ya, dan lebih mengadaptasi aspek digital dalam mengembangkan UMKM. Kira-kira seperti itu tadi pesannya. Dan nanti di Karya Kreatif itu akan ada pelatihan-pelatihan, Mas Leo, dan kami mengundang UMKM itu.
Baik, Pak Budi dan Pak Sugeng, nanti di bagian berikut saya ingin lebih detail lagi seperti apa yang dilakukan di tahun ini, karena di tengah-tengah pandemi UMKM susah, ada beberapa strategi yang dilakukan. Salah satunya tadi sudah sempat disebut sedikit oleh Pak Budi tentang usaha digital. Tapi kita harus jeda dahulu, Bapak-Bapak dan pemirsa, tetap bersama kami. Newsline Bisnis akan kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline Bisnis. Kita akan lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, di masa pandemi ini memang akhirnya tatap muka, kontak itu semakin diminimalkan. Ada strategi untuk go digital. Persisnya yang Pak Sugeng lakukan untuk digital ini tentunya dengan dibantu Bank Indonesia seperti apa Pak? Bisa diceritakan secara singkat? Oke, jadi selama pandemi COVID-19 ini kita memang sempat tutup ya sementara, tapi itu tidak membuat kami diam diri. Kita bangkit juga, kemudian menggunakan strategi untuk pemasaran via online. Kita aktif di beberapa marketplace, kemudian melalui media sosial, kita juga ada websitenya, coklatpurba.com, kemudian kita juga menggunakan kegiatan virtual tour yang kita integrasi dengan pariwisata, kemudian wisatawan bisa belanja produk kami secara virtual, mereka bisa pilih-pilih, kemudian produknya dikirimkan ke alamat masing-masing. Nah itu cukup efektif juga di masa pandemi ini. Kalau sekarang Pak Sugeng, pemasaran itu lebih banyak dengan cara online atau lewat digital, atau offline atau fisik itu juga cukup besar porsinya, bagaimana Pak? Saat ini sudah mulai jalan dua-duanya, cuman porsinya memang tidak seperti dulu ya. Kalau dulu kunjungan wisatawan banyak juga di desa kami, sehingga secara offline-nya banyak. Nah saat ini kita memang genjot melalui online, ada beberapa reseller juga yang bergabung, dan itu cukup membantu kami untuk mendistribusikan produk kami dari desa ke seluruh penjuru di Nusantara. Baik, saya ingin ke Pak Budi lagi. Pak Budi, ini kan KKI seri pertama ya Pak tahun ini. Itu setelah seri pertama, itu ke depannya apa lagi Pak yang akan dilakukan Bank Indonesia, Pak Budi? Ke depan lagi, pertama seri kedua pasti ada, yaitu UMKM yang lebih go digital, dan terakhir nanti adalah UMKM sahabat milenial. Jadi ditunggu saja. Itu kira-kira. Nah, tapi tidak berhenti di sini saja, Mas Leo. Jadi dalam mengembangkan UMKM itu BI selalu mengandalkan 3 strategi. Pertama itu korporatisasi. Korporatisasi itu contoh dari tempatnya Pak Sugeng itu. Tadinya kan kelompok individual petani, terus dibikin sebuah kelompok. Nah, kelompok ini kemudian enak, jadi lebih kelompok tani coklat. Nah, itu baru diisi mengenai digitalisasi, program-program keuangan, supaya aspek produksinya lebih meningkat, pengolahannya seperti apa. Nah, sampai marketing. Nah, ada geria coklat tadi, itu dibikinkan sebuah galeri, dan akhirnya didigitalkan menggunakan channel-channel digital itu. Itu dilatihnya tadi paket komplit tadi. Itu program itu. Nah, kalau sudah itu baru kita, kalau memang perlu perluasan usaha, ada pembiayaan. Bank Indonesia kan ada pembiayaannya banyak tuh. Ada yang melalui CSR, ada yang kredit bersubsidi, ada yang komersial ya. Nah, itu kita comblangi lah gitulah, seperti itu. Sehingga berkembang seperti itu. Pak Budi, selain 337 tadi yang Bapak katakan, apakah di seri-seri berikutnya akan ada UMKM yang lain begitu, atau memang 300-an ini saja yang kemudian melewati 3 seri ini Pak Budi? Tidak, karena ini yang pertama ini kan 377, terus berkembang, dan nanti topiknya kan memang berganti, karena nanti topiknya sinergi untuk UMKM digital. Nah, inilah nanti banyak UMKM yang sudah advance di situ, ataupun sudah melalui kurasi produk-produknya, kita kumpulkan lagi, sehingga nanti muncul seri kedua Karya Kreatif Indonesia, gitu kira-kira. Oke, Pak Sugeng, persisnya apa yang Pak Sugeng rasakan manfaat dari ikut di Karya Kreatif Indonesia ini, Pak Sugeng? Kami sangat mendapatkan manfaat yang sangat besar ya. Yang pertama, kami belajar untuk meningkatkan produk kami, karena yang masuk ke KK itu harus terkurasi, harus ada standar yang dipenuhi. Kemudian yang kedua, jalinan pasar, kemudian mitra itu juga terbuka, karena kami ketemu dengan para pelaku UMKM dengan berbagai jenis produk. Kemudian yang ketiga, kita bisa semakin bangga dan percaya diri terhadap produk kita. Kenapa? Karena ya kita diajak untuk naik kelas, kemudian itu layak untuk dijual secara premium.
Seperti itu, Pak. Baik, saya ingin terakhir ke Pak Budi. Pak Budi, apa harapan Bapak kepada baik pengusaha UMKM yang lain ya, tentunya yang di luar 337 ini, agar kemudian bisa bertahan dan juga mengembangkan, menggulirkan ekonomi di antara mereka, Pak Budi? Baik, pertama ya memang digitalisasi ini menjadi kata kunci karena sekarang kan masih pandemik. Jadi yang tadi 377 Mas, itu terus kami akan olah, kami akan dampingi ya sampai dia nanti lebih ekspos lagi, bisa ekspor. Kan kalau KKI 1 lebih ke ekspor. Nah, nanti KKI kedua ada digital. Nah, itu program itu kami pantau. Jadi tidak hanya berhenti di KKI saja, tetapi kami akan monitor terus ya sampai ada passing out. Kalau memang sudah mandiri, sudah ini kita passing out, itu seperti itu. Passing out tapi tetap dimonitor. Gitu. Saya kira seperti itu, Mas. Baik, kita harapkan KKI ini akan benar-benar bisa efektif untuk mengangkat pengusaha UMKM dan sukses untuk Pak Sugeng, Pak Budi dan teman-teman di Bank Indonesia. Terima kasih untuk perbincangan ini. Selamat sore. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Newsline Bisnis untuk sore ini. Saya Leonard Samosir atas nama teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk bersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.